Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan, satu malam hari ini tanggal 24 Januari 2026. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Kita utamakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Bapak Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan sampai detik ini. Itu karena anugerah Tuhan. Kuasa Tuhan tak terbatas. Minggu depan adalah minggu yang terakhir, Sabtu yang terakhir saya kota Jember. Minggu depan ada minggu yang terakhir bulan Januari. Biar kita berarti menantikan kedatangan Tuhan semakin dekat. Makin hari kita mau fokus kepada Tuhan Yesus. Karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Kita baca firman Tuhan pada malam hari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30 di situ. Kuasa Tuhan yang maha dahsyat telah sembuhkan seorang perempuan. Itu daerah Yunani, saudara ya. Yang kerasukan roh jahat Siru Fenisia. Itu bukan daerah Israel, saudara. Itu daerah, mohon maaf, dia tidak percaya Yesus, orang kafir. Tapi Tuhan hadir kepada siapapun karena Yesus cinta segala bangsa. Yesus cinta semuanya karena Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Padahal kuasa Tuhan itu tak terbatas. Dia tidak menjumpai langsung hanya dengan kata-kata, dengan firman. Kuasa roh jahat itu sudah pergi dan sembuh. Itu mari kita mau datang kepada Yesus. Percaya dimanapun Bapak Ibu berada, kuasa Tuhan tak terbatas. Saya Pastor Yakob Ram, kami nyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 37. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga. Darahnya Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya. Ada domba Allah. Haleluya. Ada kuasa dalam darah Yesus. Darah Yesus, anak domba Allah. Haleluya. Iblis jalan bersinga mencari. Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Mau kau dilepaskan dari dosa. Darahnya domba berkuasa. Haleluya. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Darah Yesus, anak domba Allah. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Darah Yesus sangat berkuasa. Haleluya. Datanglah pada Yesus Tuhanmu. Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Dengar suaranya sekarang berfirman. Darah Yesus sangat berkuasa. Percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, adalah Tuhanku, Tuhan kita. Darah Yesus sangat berkuasa. Darah Yesus anak domba Allah. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama Yesus sangat berkuasa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku. Terima kasih Bapa. Mohon ampun Bapa. Ampun. Roh Kudus tuntun kami berfirman Bapa. Kuasa Tuhan yang tak terbatas dan tidak bisa dibatasi. Besar kuasa-Mu yang maha dahsyat, maha segala-galanya. Malam hari berfirman Bapa. Kami percaya Kau hadir memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua satu malam ini 24 Januari 2026 kita dapat anugerah Tuhan. Kita bisa setia datang kepada Yesus. Itu bukan karena kita yang baik, tapi karena kasih Tuhan. Dan kita sangat berbahagia karena janji Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Kalau di antara Bapak Ibu yang sakit, termasuk kerasukan iblis setan semua, dihancurkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan tak terbatas. Iblis gemetar dalam Yakub pasal 2:19. Iblis percaya dan gemetar, saudara. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Rom 8:31. Kalau Allah di pihak kita, siapa kelawannya? Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu bersama saya bisa rutin baca Alkitab, bisa berdoa dekat dengan Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Cintanya Yesus dahsyat, saudara. Hidup Tuhan Yesus itu. Maka kita sebagai anak Tuhan, jangan hidup sembrono, saudara. Hidup sungguh-sungguh. Hidup cinta Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Ini terbukti kuasa Tuhan yang maha dahsyat, saudara. Mari kita buka Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ pergi ke daerah Tirus. Dia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Coba, Yesus begitu baik, saudara. Tirus ini di luar Israel, saudara ya. Kurang lebih sekitar 50 km setelah daerah Galileo itu. Ya, dia pergi ke daerah ini, daerah-daerah orang kafir, orang tidak percaya kepada Tuhan. Justru Tuhan hadir untuk menjangkau mereka yang tidak percaya siapapun. Karena siapapun itu ciptaan Tuhan. Yesus mau menyatakan kebesarannya supaya orang kafir, siapapun termasuk kita dulu orang kafir. Kita tidak percaya kepada Yesus dulunya, kita orang-orang non-Yahudi ini non-Yahudi. Yesus datang kepada mereka yang bukan Yahudi, bukan Israel. Tapi mereka ciptaan Tuhan. Supaya mereka bisa bertobat. Mereka bisa melihat kebesaran Tuhan. Ya, dan Tuhan begitu rendah hati. Dia tidak pernah pamer. Tidak mencari popularitas nama. Beda dengan pendeta. Beda dengan kita semua. Seringkali kita cari popularitas nama. Cari nama terkenal. Lihat ini. Ya, tidak mau bawa ada orang mengetahuinya, tapi karena Yesus namanya sudah terkenal, saudara. Tapi dari Yesus ini pribadi yang begitu sangat-sangat rendah hati. Kita mau contoh pribadi Yesus. Sungguh saya mau contoh Yesus ini pribadi yang sempurna, sungguh. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang Yesus, tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan. Nah ini, saudara, seorang kalau kita butuh, mari. Kita butuh Yesus, kita mau rendah hati. Ini nomor satu, rendah hati, saudara. Dia tersungkur di depan Yesus. Tidak sombong. Seringkali kita datang kepada Tuhan enak aja perintah-perintah. Sombong. Jangan, kita harus rendah hati di depan Tuhan. Ya, perempuan itu seorang, mohon maaf, saudara. Perempuan itu seorang Yunani. Ini Yunani ya, bukan Israel, saudara ya. Bangsa Fenisia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Jadi daerah lokasi Fenisia. Ya, jadi Yunani, jadi bukan Israel, saudara, bukan ini non-Yahudi, tapi justru Yesus hadir supaya mereka diselamatkan, percaya dan kuasa Tuhan dinyatakan. Lalu Yesus berkata kepadanya, biar anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Mohon maaf, saudara, di situ anjing bagi orang Yahudi
itu binatang yang tidak layak, saudara ya. Demikian artinya, ya, kita ini tidak layak, saudara. Ya, anak-anak, biar anak kenyang dahulu, itu artinya Israel. Ini tuh Yesus itu memang dia mencintai umat Israel, tapi mencintai setiap kita. Asal kita mau rendah hati dalam Tuhan. Ya, jadi kita adalah orang-orang tidak layak. Jadi Tuhan singgung bahwa sebetulnya orang Yahudi yang menjadi prioritas umat Israel. Tapi justru Tuhan ngetes. Responnya bagaimana perempuan ini? Ternyata respon perempuan itu luar biasa rendah hati. Ayat 28. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak. Jadi artinya, biarpun nggak dianggap dia apa-apa, dia makan remah-remah yang dijatuhkan anak Israel. Jadi artinya, kita dapat anugerah. Kita mendapat kasih karunia. Kita dengan sikap yang rendah hati, kita terima, kita akui orang tidak berharga. Ya, kita bukan umat yang disayang Tuhan awalnya. Awalnya maksudnya ya. Jadi Israel adalah umat kesayangan Tuhan. Kita adalah bangsa kafir yang tidak berharga. Kita harus mensikapi apa? Rendah hati maksudnya. Padahal Yesus itu cinta kita semua. Cuma kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Adalah bangsa yang tidak ada hati apa-apa, tidak berharga. Tapi kata Yesus, karena rendah hati, apa respon Tuhan? Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari dalam. Coba gini, Tuhan tidak berjumpa langsung, saudara. Tuhan tidak berkaitan langsung secara fisik, tidak langsung datang kepada perempuan itu, langsung mengusir roh jahat, tidak. Tapi dengan kata-kata dari jarak jauh nih, coba nih kuasa Tuhan tak terbatas. Saya menangis baca ayat ini, saudara. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Cara Tuhan macam-macam. Bisa datang langsung. Seperti saat ini kita berdoa. Memang secara fisik Tuhan tidak datang langsung secara fisik seperti 2000 tahun lalu. Tapi kita dengan iman percaya Tuhan. Hanya dengan kata-kata, dengan firman-Mu. Setiap saudara yang sakit disembuhkan. Segala macam problem persoalan kita dengan iman. Yang penting iman. Di sini ibu rendah hati. Punya iman. Maka pentingnya kita datang kepada Tuhan. Harus punya yang pertama rendah hati. Terus melangkah dengan iman. Dan melangkah percaya. Mujizat terjadi. Ternyata 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur. Sedang setan sudah keluar. Berarti disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Mari, ada 3 yang penting kita dapatkan di sini. Mari, yang pertama kita datang kepada Yesus. Dan kedua, kita merendah hati. Dan ketiga, kita mau melangkah dengan iman. Sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber segala-galanya itu datang dari Tuhan Yesus, saudara. Maka pusatkan hidup kita hanya kepada Yesus. Yang bisa menolong hanya Yesus. Ini orang, ini perempuan tidak salah pilih. Kepada siapa yang datang? Datang kepada Yesus. Oleh itu mari pada malam hari ini kita datang kepada Yesus. Serahkan segala macam bentuk persoalan apapun. Percaya bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dan kita merendah hati. Ada 3 yang penting. Kita datang kepada Yesus. Kita mau datang dengan rendah hati. Dan melangkah dari iman. Di kuasa Tuhan yang dahsyat. Tuhan hadir bersama kita. Karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Kuasa Tuhan tak terbatas. Dan tidak bisa dibatasi. Kapanpun Tuhan bisa melakukan. Karena Dia Maha Kuasa. Ada kuasa dalam darahnya anak domba Allah. Amin, haleluya. Ada kuasa dalam darah Yesus. Darah Yesus sangat berkuasa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan. Terima kuasa Tuhan tak terbatas. Langkah kepada Yesus.
Jadikan Yesus sebagai pusat di atas segala-galanya. Dan melangkah dengan rendah hati. Mari kita mau sikap rendah hati datang kepada Tuhan. Dan ketiga, melangkah dengan iman. Kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan akan tolong memberkati setiap saudara malam hari ini. Amin. Immanuel, puji Tuhan.